Kembali di channel Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Kali ini saya ingin bicara soal sistem pendidikan di Indonesia ini. Akhir-akhir ini seperti yang ada di dalam benak pikiran kita, bahwa setiap kali pergantian menteri di Kemendikbud, selalu yang menjadi topik diskursus masyarakat adalah ganti menteri, ganti kebijakan. Ini yang selalu kita dengar. Dan memang betul terjadi seperti itu. Kadang-kadang dari menteri yang satu ke menteri yang lain itu memang tak pernah nyambung. Diganti kebijakan dengan kebijakan pemerintahan atau kementerian yang baru atau oleh menteri yang baru. Nah, ingin saya kasih ilustrasi saja sedikit ya. Saya punya anak asuh saya, orang Jepang yang tinggal di rumah saya, sekolah di sini di SMA. Saya tanya, namanya Yu, kalau di Jepang dan di Indonesia, bagaimana menurut kamu pelajaran yang ada di Indonesia, di SMA Indonesia dan di SMA Jepang? Menurut beliau, menurut Yu itu, bahwa di Indonesia sepertinya pendidikannya itu jauh lebih tinggi daripada di Jepang. Bahasa Inggris, matematik, dan macam-macam itu jauh lebih tinggi daripada di Jepang. Oh gitu, iya. Oh, kemudian saya tanya, mana yang lebih penting buat orang Jepang itu? Apakah hasil prestasi sekolah atau akhlak? Maksud saya manner lah. Dia bilang manner, bukan prestasi. Oh gitu ya. Nah, jadi kesimpulan dari sana saya merenung bahwa sekalipun ya mata kuliahnya di Jepang itu lebih rendah daripada mata kuliah yang ada di Indonesia, ya terutama di sekolah-sekolah menengah tadi, di ujungnya hasil bangsa Jepang itu jauh lebih tinggi daripada bangsa Indonesia yang tadi sekolahnya, materi sekolahnya lebih tinggi daripada orang Jepang. Produktivitas sumber daya manusianya jauh lebih tinggi daripada orang Indonesia. Jadi kesimpulan menurut hemat saya, ya, memberikan pembelajaran kepada anak didik kita itu bukan kepada materi yang tinggi, yang banyak, sebanyak-banyaknya dijejali kepada anak didik kita. Bukan itu. Sebab kita tahu bahwa di ujungnya ternyata tidak menghasilkan produktivitas dan kualitas yang tinggi juga. Jadi sekali lagi ingin saya jelaskan bahwa kita pernah mempunyai sistem pendidikan yang baik sebenarnya. Pada waktu dulu kita memulai belajar ya dengan sistem pendidikan ala negeri Belanda itu. Seperti orang tua kita ya, bisa menulis dengan baik, bisa berpikir dengan tertib ya, pada bisa bahasa Belanda ya. Artinya bisa bahasa asing. Ya, sekarang ini nulis baik aja tidak ada. Ya, yang penting asal kebaca dan lain sebagainya. Jepang sampai SMA sampai usia sekian tuh masih belajar kanji, ya, masih belajar kanji supaya dia bisa hafal, bisa mengerti dan bisa menulisnya. Ya, menulis kanji itu sama seperti kita dulu waktu sekolah belajar menulis yang cantik sekali seperti orang tua dulu itu. Kanji itu ya walaupun gambarnya seperti itu, tetapi bila salah aturannya itu walaupun benar tidak dianggap benar. Jadi di situ ada pelajaran falsafah, filosofi tertib, filosofi sabar, ya, dan cerdik. Artinya apa? Belajar kanji itu belajar kultur orang lain, sebab itu datang dari negeri Cina. Ya, sekali lagi ya, nggak usah muluk-muluk lah ya membangun sistem pendidikan yang seperti sekarang ini ketika hasilnya ya tidak, produktivitasnya rendah, kualitas sumber daya manusianya rendah, tidak punya ciri sebagai bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi ya udahlah, nggak usah ngurusin hal-hal yang seperti urusan seragam ya, urusan pakai hijab dan tidak. Coba lebih fokus kepada bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan itu seperti yang sekarang sedang terjadi, online system. Ya, udah pertama baru, tidak semua mempunyai kesempatan yang sama, ya, menggunakan teknologi yang baru, ya.
Nah, kita nggak ngerti apakah ini efektif dan tidak. Disitulah sebenarnya diskursus kita, bagaimana meningkatkan sistem pendidikan dengan online ini, plus kalau nanti dalam keadaan normal, bagaimana online ini menjadi bagian dari sistem pendidikan kita. Karena kita punya pengalaman yang bagus selama pandemik ini. Ya itu saja, terima kasih ya.